3 pas, hubung delta udah kemarin ya. Jadi sekarang ke rangkaian ekivalen satu line. Saya mulai. Jadi untuk teorema ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwa ketika kita ingin membahas sebuah tegangan sistem 3 pas, maka ada sebuah teorema yang bisa kita gunakan untuk mempersingkat penyelesaian sistem tersebut. Jadi namanya teorema one line equivalent. Tapi ini saya ingatkan lagi hanya untuk beban seimbang. Jadi kalau nanti bebannya berbeda-beda tidak bisa digunakan. Saya kasih contoh ini ya nak. Jadi awalnya yang sebelah kiri, rangkaian yang sebelah kiri itu, kalau kita mau selesaikan artinya kita harus tahu dulu VAN-nya berapa, V-line to netralnya harus kita tahu dulu. Baru setelah itu kita dapat I-line, yaitu IA, IB, IC, kalau nanti dalam aplikasinya mungkin RST nanti ya kalian nyebutnya. Nah, sekarang dengan one line equivalent kita mengubah rangkaian yang complicated seperti ini menjadi sebuah rangkaian sederhana di mana V-line to netral ya, tapi sudutnya 0 nah. Kemudian dia dengan V-line, dengan I-line, lalu dengan impedansi. Di mana impedansinya, impedansi hubung Y dikonversikan ke hubung delta, maka impedansi delta adalah 3 kali impedansi Y, atau dibalik, impedansi Y adalah 1/3 dari impedansi hubung delta. Ingat ini dulu ya, ingat ini dulu. Sekarang ini contohnya. Saya punya sebuah sistem tegangan 3 pas, 150 volt. Urutan ABC, ingat urutan kemarin, cara nyari urutan ABC. Mengapa seperti itu? Sudah saya jelaskan. Lalu ada urutan CBA kemarin ya. Mengapa seperti itu sudutnya? Sudah saya jelaskan juga. Nah, sekarang di pertanyaan ini adalah urutannya urutan ABC. Ingat, kalau urutan ABC, PAB-nya berapa? PBC-nya berapa? PAC-nya juga berapa? Harus tahu sudutnya. Di soal, dia mensuplai beban seimbang hubung delta. Ingat ya, hubung delta. Bila besar beban adalah, karena dia seimbang, jadi sama di ketiga pasnya. Ya, di pas A, pas B, pas C, sama 8 sudut 25 derajat ohm. Yang ditanya, tentukan arus, katanya. Arusnya itu arus apa, nak? Karena hubungnya delta, artinya kan tidak sama ya, I-line sama I-pasanya. Tapi ya, kita ubah dengan rangkaian equivalent one line. Coba. Nah, harusnya kan begini. Sampai sini ya, saya jelaskan kemarin ya. Kalau pakai cara biasa, kalian harus tahu dulu PAB. Ini pakai urutan ya. Pakai urutan ABC. Berarti kalau PAB-nya sudutnya 120. PBC-nya sudutnya 0. PCA-nya sudut 240 ya, ini urutan ABC. Setelah itu kalian cari IAB kan? Kalian cari dulu IBC berapa? Cari dulu ICA-nya berapa? Kenapa? Untuk mendapatkan I-line. I-line itu berarti IA, IB, IC. Nah, itu kalau pakai cara biasa. Nah, sekarang pakai cara one line equivalent. Nah, cukup menggantinya dengan sebuah rangkaian simpel seperti ini. Carilah dulu V-line to netralnya, tapi sudutnya 0. Ingat kemarin, V-line to netralnya apa? Fikri, berapa? Fikri Aulian. Kemarin sudah saya jelaskan. Berarti V-line to netral itu P coil, Fikri ya. P pasa. Nah, dapatnya dari mana? Ini sudah saya tulis di sini 86,6. Dapatnya dari mana?
Ini karena kenapa? Ini kan, ya kan, V-line per akar 3 nih. Nah, ya kan? Berarti V-line-nya berapa tadi? Kalau dalam soal tidak disebutkan, tapi ada tegangan sistem itulah yang disebut sebagai V-line, kecuali kalau di sana ditulis sebagai V fasa. Nah, nih, berarti 150 per akar 3. Nah, makanya dapatlah 86,6. Ya, ini jadi V-line to netral atau P coil atau P fasa. P fasa adalah V-line per akar 3. V-line itu adalah tegangan sistem atau tegangan line to line. Ya, jadi 100 berapa tadi? 150 per akar 3. Dapatlah ini. Ingat, sudutnya harus 0. Kalau untuk rangkaian ekivalen satu line ini, sudutnya harus 0. Sudah dapat ya? 86,6 sudut 0. Nah, ini adalah impedansi. Kan yang diketahui tadi impedansi hubung delta. Berapa? Ini kan 8 sudut 25. Sedangkan hubung Y-nya adalah sepertiga impedansi hubung delta. Jadi 8 per 3 sudut 25. Gitu ya? Ntar ya azan dulu ya nak ya. Azan dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Yang mau sholat silahkan. Tadi sampai ke one line equivalent ini ya. Bisa lihat ya. Nah, dapat 8/3 kan? Impedansi Y-nya ya. Impedansi hubung Y-nya dapat 8/3 sudut 25. Tinggal masukkan nak ke dalam rangkaian ekivalennya. Ada V-line itu netral. Bu, PowerPoint-nya enggak kelihatan, Bu. Belum ya? Bentar. New share. Saya tutup dulu ini. Bentar ya, nak. Bentar ya, nak. Sisa. Oh, nggak bisa ya. Tunggu ya.
Bisa kelihatan, Nak? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya tadi ya. Iya. Hang pulau, Masya Allah. Aduh. Ampun dah, saya gitu. Saya bisa lihat ya. Bisa, Bu. Jadi setelah gini tadi didapat V line to netral, yaitu V line atau P system yang kalian ketahui dari soal dibagi akar 3, tapi sudutnya sudut 0. Lalu impedansinya kan harus diubah dulu dari hubung delta ke hubung Y ya. Tadi sepertiga ya dari Z deltanya, berarti harganya 8/3 udah dapat. Maka masukkan dalam gambar one line equivalennya. Tinggal dicari E-line-nya berapa. Nah, dapat E-line. E-line-nya. Oh, hang lagi. Waduh, hang lagi. Sinyalnya enggak sih? Sinyalnya nih. Jadi lihat tuh ya, berarti lihat sudutnya. Kan antara impedansi Y dengan V-nya, selisih sudutnya kan 25 derajat. Di mana apa? Arusnya yang tertinggal dari tegangan sebesar 25 derajat. Sehingga, ini ya, sehingga dengan metode ini kita bisa langsung dapat VAN-nya itu kan 150 per akar 3. Taunya dari mana tadi? V line per akar 3, makanya dapat 86 ya. Sudutnya 90 derajat karena pakai urutan ABC. Maka IA-nya, karena VAN-nya itu 90 derajat, maka untuk IA-nya ya 86,6 dibagi 8/3, ya kan? Karena arus ya. Nah, dapatlah 32,5, tapi sudutnya karena arus tertinggal dari gambar tadi, nah. Jangan nanya lagi. Dari gambar tadi arusnya kan ketinggalan dari V. Tahu arusnya ketinggalan dari mana? Ini V line-nya itu sudutnya 0. Impedansinya itu sudut 25. Maka I-nya sekian, sudut min 25 ya, begitu ya. Maka arusnya ketinggalan 25 derajat dari harga V-nya. Itu maksudnya. Paham dulu itu? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? 86 tahu dapat dari mana, impedansinya tahu tadi dapat dari mana. Nah, sudutnya kan minus 25, artinya antara 86 si V dengan I-nya kan ketinggalan 25, kecuali misalnya impedansinya sudutnya minus 25, maka I-nya pasti sudutnya 25 ya, arusnya yang terdahulu, gitu kan? Arusnya yang terdahulu. Kalau ini arusnya tertinggal. Jadi kalau sudut V-nya tadi adalah 90, dapat dari urutan ABC, maka I-nya harus 90 kurang 25. Tuh.
Sudutnya kan minus 30. Dia kan ketinggalan dari P-nya ya, I-nya tadi. Berarti minus 30 dikurang 25. Ya. WCM juga begitu. Sudutnya kan minus 150, dapat dari urutan ABC-nya kan. I-nya kan ketinggalan 25 derajat dari V-nya. Maka minus 150 kurang 25. Gitu. Jadi lebih mudah, dapat langsung IC kan, langsung IA. Jadi kalau yang ditanya I-line, kalian tinggal masukkan sesuai dengan urutan, dapatlah IA, IB, IC. Nggak perlu lagi cari VAN berapa, ya gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau menggunakan one line equivalent. Nah, sekarang berapa jadi IPASA-nya? Kan dapat I-line ya. Jadi dia ini gini. Kalau pakai cara biasa, runutannya kita dapat PASA dulu, baru dapat I-line ya. Dapat IPASA dulu kan? Dapat IAB, IBC, ICA. Baru dapat IA, IB, IC melalui KCL kan? Nah, kalau ini kita langsung dapat IA, IB, IC. Baru bisa kita dapatkan IPASA. Tapi kalau pertanyaannya yang diminta adalah IA, IB, IC, cukup langsung dapat sini aja. IPASA nggak perlu. Kecuali kalau IPASA-nya ditanya. Gitu ya. Kecuali IPASA-nya ditanya. Nah, kalau IPASA-nya ditanya, kan IPASA adalah I-line per akar 3. Nah, dapat tuh. Berapa yang dari IPASA? Iya, tapi ini IPASA-nya, tapi sudutnya belum ada. Maka carilah dia berdasarkan yang tadi. Kan PAB, kan tegangan PAB itu P-line kan? Sudutnya kan kalau dia adalah urutan ABC 120. Kan IAB itu ketinggalan 25 derajat. Maka harganya 18,75 karena ini ya. I-line per akar 3, 120 dikurang 25. Tinggal begitu. PBC juga begitu. PBC berapa? Sudutnya kan 0. Urutan ABC ya. PBC urutannya 0. Sudutnya 0. Maka IBC itu kan 18,76 dapat dari sini. Sudutnya 0 dikurang 25. PCA juga begitu. Kan adalah V-line dengan sudut 240. Maka ICA, IPASA-nya adalah 18,76 yang dapat ini tadi. Ya, sudutnya 240 dikurang 25 karena selisih sudutnya adalah yang ketinggalan 25 derajat. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya yang diminta adalah I-line, cukup sampai sini saja. Tapi kalau yang diminta sampai IPASA, sampai ke sini. Dengan menggunakan metode one line equivalent. Paham? Paham nggak nih? Ada pertanyaan dulu nggak? Yuk, ada yang mau ditanya? Renaldo, ada yang mau ditanya, nak? Jadi Bu, tadi itu yang pertama cari dulu IPASA-nya. Halo, iya nak? Sudah kedengaran belum Ibu suara saya? Agak ini ya, agak kayak jauh gitu. Gimana? Jadi IPASA tadi yang pertama tadi cari IPASA dulu Bu ya, baru cari sudut Bu. Cari IPASA dulu yang ini maksudnya? Iya Bu, baru udah dapat IPASA baru. Bukan IPASA. Bukan IPASA. Ini namanya, coba lihat nih. Renaldo, I-line nak. Justru I-line. Gini, tadinya kan begini kan. Yang IPASA tuh ini nah kan. IAB ini IPASA. IPASA tuh yang I di kumparan, I coil ya. Berarti yang lewat
A, B, B, C, C, A, itu namanya IPASA. Tapi pertanyaannya kan I-line, nah. I-line, I-A, I-B, I-C kan, Renaldo ya. Berarti bukan yang itu yang ditanya, tapi yang ini. Nah, I-B, I-C. Nah, itu yang ditanya. Itu yang disebut dengan I-line. Yang ditanya I-line, yaitu I-A, I-B, I-C. Kalau pakai cara biasa, Renaldo, kan harus cari dulu IPASA, ya kan? Agar pakai KCL kita bisa mencari IA, IB, IC, kan? Gitu ya. Tapi dengan one line equivalent, enggak, nah. Diganti dengan yang gini aja, yaitu isinya V-line sudut 0, I-line ya, sama impedansi. Nah, setelah dapet, kan I-line-nya kan jadinya begini, V-line to netral. Kalau rangkaiannya begini, V-line to netral sudut 0 dibagi ZY kan? V-line to netral sudut 0-nya ada. ZY-nya ada. Sudah kan? Masukkan, berarti berapa tadi? 32,5 ya? Berarti dapatnya 32,5, sudutnya minus 25 derajat. Nah, lihat. Berarti I-nya, I-line ini dengan V-line to netralnya itu selisihnya 25 derajat. Tapi I-nya yang ketinggalan. Renaldo. Ya, I-nya yang ketinggalan 25 derajat. Maka, kalau begitu, nah, kan sesuai dengan tegangan sistem, urutan ABC, kalau V-line to netral, VAN, ya, urutan ABC adalah V-line per akar 3, sudut 90, kan? Maka IA-nya berapa? Yang hasil tadi kan, 32,5 tadi kan, sudutnya 90, tapi dikurangi karena dia ketinggalan dari tegangannya sebesar 25 derajat. Nah, inilah dapatnya. Langsung kan IPASA, nah, I-line ini. Oke, jadi Bu. dapat I-line ya, Ren ya. Nah, Iya, Bu. justru kalau yang ditanya I-line aja, nyampe sini cukup sebenarnya, Ren. Selesai sudah. Jadi tidak ribet seperti cara biasa. Ya kan? Tidak ribet seperti cara biasa. Langsung aja masuk ke dalam sistemnya. Tetapi kalau yang ditanya berapa IPASA-nya, lanjut lagi, Nak. Nah, lanjut lagi yang bawah ini. Kan IPASA itu I-line per akar 3. Kan tadi udah dapat tuh, 32,5 per akar 3, dapat segini kan? Nah, lanjut lagi. IPASA itu kan banyak. IAB, IBC ini kan. Maka cari, nah IAB-nya berapa? IAB itu selisihnya sudutnya 25 derajat. Kalau PAB tadi kan 150, V-line, urutan ABC 120 kan? Maka IAB 18,76 sesuai dengan hasil ini. Nah, sesuai dengan hasil ini, sudutnya dikurangi 25 derajat. PBC kan sudutnya 0. Maka sudutnya dikurang 25 derajat juga. PCA sudutnya 240. Maka ICA sudutnya dikurang 25 derajat juga. Begitu maksudnya, Renaldo. Ya? Terima kasih, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang lain juga. Gimana? Salput ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Bisa ya? Bisa diikuti, Nak ya? Siapa tahu ada yang masuk nih teorema ini. Ya. Kalau pakai cara ini bisa. Gitu. Oke. Ini baru sesi 1. Sekarang kita masuk ke sesi keduanya. Kalau ada yang nanya boleh, Nak ya, langsung, Nak ya, nggak perlu nunggu dipersilahkan. Bisa lihat ya. Nah, sesi keduanya, kalau tadi sampai ke one line equivalent, itu adalah untuk beban seimbang. Sekarang kita masuk ke sesi bebannya tidak seimbang.
Caranya sama, nak. Caranya sama dengan cara beban seimbang. Cuma nanti yang membedakan adalah hasilnya. Ingat kemarin ya, poin kemarin itu begini. Kalau bebannya seimbang, maka arus yang dihasilkan pasti sama ya di setiap line-nya. Jadi kalau di line A-nya 12 ampere, maka di line B pasti 12, di line C pasti 12. Ya, kalau dia seimbang. Kalaupun ada selisih, mungkin waktu kita konversi bilangan kompleks aja yang membuat dia selisih. Sudutnya pasti memiliki beda pasar 120 ya. Kalau dia bebannya seimbang. Nah, sekarang kalau bebannya tidak seimbang, maka bisa dipastikan arus yang lewat line itu, arus yang lewat pasa itu juga, ya line atau pasa, itu tidak akan sama. Sudutnya juga tidak akan memiliki beda pasa 120. Itu. Ya. Kita buktikan. Nah, sekarang bagaimana bebannya tidak seimbang hubung delta? Tuh. Saya ambil contoh. Lihat nih. Sama dia, sistemnya 3 pas, 3 kawat, 220, urutan. Ingat, urutan berperan kan berarti ya? Hubung delta. Lihat ZAB-nya. Lihat BC-nya. Lihat CA-nya. Tidak sama ya? Di setiap tempatnya, di setiap bebannya. Sekarang begini, tuh. Ya, jadi ZAB 5 sudut 16, ZBC 10, ini 25. Dengan cara yang sama, yang diminta apa, nak? E-line. Berarti gimana nih? Kayak Muhammad Ridwan. Coba nak, step pertama kalau soalnya begitu, yang harus Ridwan dapat tuh harga apa dulu? Cari apa dulu? Ini sudah saya gambarkan ya, nanti mungkin yang saya buat itu soal biasanya bentuknya begini aja. Bentuknya begini aja. Kalian harus step pertama adalah buat dia dalam gambar dulu. Berarti gambarnya begini. Nah, langkah pertama gimana, Ridwan? Cari apa dulu? Kan yang diminta adalah IA yang di sini ya. Berapa? Yang diminta di sini IB. Yang diminta di sini IC. Nah, step pertamanya apa, Ridwan? Cari IAB, Bu. Cari IAB ya, Bu. Iya, cari IAB-nya yang di sini. Kenapa? Karena saya pindah. Titik ini yang dilalui IA itu perlu ya ampun. Perlu IAB, perlu apa lagi, Ridwan? Perlu ICA. Tuh. Jadi carilah dulu IAB, carilah dulu ICA. Tapi untuk dapat IAB, kamu perlu dapat PAB. Kenapa? Karena IAB adalah PAB dibagi impedansi. Nah, sekarang Ihsan, Muhammad Ihsan. Iya, Bu. PAB dapatnya gimana? PAB dapatnya dari yang tegangannya itu dari 220 di soal, Bu. Yang kalau 120-nya itu dari yang urutan ABC itu, Bu. Pinter.
Ya, jadi dari tegangan sistem dari soal kan ada tegangan sistem itu artinya V-line ya, yaitu PAB, PBC, PCA. Jadi 220 sudutnya karena dia AB, ingat urutannya ABC kan? Jadi sudutnya 120 derajat. Udah dapat PAB-nya udah dapat, impedansinya 5 sudut 16. Dapatlah IAB. Dapat IAB, cari ICA. Ya kan? ICA sama. ICA itu tadi adalah PCA dibagi impedansi. CA kan sudutnya 240. V-line-nya juga sudah sama 220, ketemu. Maka melalui KCL kalau kita dapat, lihat nih, pindah ke sini kan, IA. Terus keluar sini IAB. Masuk dia ICA. Maka untuk mendapatkan IA adalah IA masuk positif. Min IAB. Min IAB karena dia keluar ya, keluar titik ini ya. Ditambah ICA sama dengan 0. Maka kalau untuk mencari IA, saya hapus dulu yang lain. Maka untuk mendapatkan IA, pindahkan jadi IAB dikurang ICA. Nah, ketemu nilainya tuh. Ini kan kalau saya langsung, oh IAB, IBC, ICA, nah maka IA-nya kan pakai KCL. Tuh dapat segini. Dengan cara dapat IB ya nak. Dapat IB ya. Dengan cara yang sama dapat IC kan. Coba lihat nih. Kalau dia impedansinya sama atau bebannya seimbang, maka arusnya kan sama ya. Coba lihat ini beda ya. Jadi I yang lewat A 47,19, yang lewat IB 58,1, yang lewat C 31,2. Jadi tidak seimbang. Jadi arus yang lewat line juga tidak sama. Lihat sudutnya. Kalau tadinya, kalau dia beban seimbang, selisih antar line itu 120. Kalau ini enggak ya. Satunya 93,68, yang satunya min 53, itu tidak 120. Kenapa Novel? Kenapa? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Berarti tidak 120 derajat. Ya, itu tanda-tanda bahwa memang bebannya tidak seimbang. Nah, nanti apa efeknya kalau beban tidak seimbang? Kalau di aplikasinya nanti beban tidak seimbang itu pengaruhnya besar, Nak ya. Karena nanti pasti ada arus yang lewat di titik netral. Kita lihat nanti ya. Tuh, jadi pasornya begini. Jadi antara IA ke IB enggak 120, IB ke IC enggak. IC ke IA enggak 120. Ya, besarnya juga lihat nih, ada yang gini, ada yang segini, ada yang segini. Ini mewakili vektor dari arus dan tegangannya. Sama ya, tegangannya juga begitu. Oke. Sekarang ada yang mau ditanya dulu, delta tidak seimbang. Sama ya nyarinya ya, seperti dia beban seimbang, sama persis. Tapi memang hasilnya nanti yang membuat dia tidak sama arus yang lewat sama sudut pasanya. Kalau tidak ada langsung ya, bagaimana kalau dia hubung bintang 4 kawat? Kemarin saya jelaskan, kalau hubung Y atau hubung bintang, itu bisa 3 kawat, bisa kayak ini, 4 kawat. Jadi, ya, kawat keempat adalah kawat netral. Ya, line netral. Nah, kalau dia 4 kawat. Tapi kalau delta, dia tidak punya line netral. Jadi dia cuma punya titik netral.
Ya. Nah, sekarang kalau dia 4 kawat gimana? Kalau 4 kawat, ini lihat nih contoh. Bebannya tidak seimbang ya. Urutannya lihat nih, urutan CBA. Yang ditanya tetap aja IA, IB, IC, dan IN. Berarti ya kawat keempat. I netralnya berapa? Itu kalau dia beban tidak seimbang. Nah, begini ya. Kalau dia 4 kawat, sama nah. Cara nyarinya sama, karena dia bisa VAN, PBN, VCN. Ya, jadi kalau ditanya IA, berarti adalah VAN dibagi impedansi. Langsung begitu ya. Tuh. Ya, lebih gampang malah kalau dia 4 kawat. Walaupun dia beban seimbang, tidak seimbang caranya sama, tetapi hasilnya tadi. Nah, lihat tuh. IA dengan IB, ini kebetulan aja sama, nak ya. Ini kebetulan aja sama. Tapi kemungkinan besar tidak sama. Nah, sama seperti IC juga tidak sama. Ini yang menggambarkan tidak seimbang. Sudutnya lihat nih, selisihnya tidak 120 ya. Tidak 120. Nah, sekarang IN-nya gimana? Ini kan IN. Kalau IN nggak bisa IAN atau IBN, ICN dibagi impedansi, nggak ada. Kalau untuk mencari line netral untuk hubung Y 4 kawat, I netral itu pakai KCL. Berarti IB-nya masuk, IC-nya masuk, IA-nya masuk. Nah, pindah. Ini titiknya. Ini IB, ini IA, ini IC. Nah, pakai KCL, nak, pakai KCL. Maka IN kan masuk ya, IN masuk sama dengan dikurang ditambah IB, IA, IC, tuh sama dengan 0. Gitu ya kalau KCL ya. Total arus yang melewati titik percabangan sama dengan 0. Maka IN-nya itu adalah negatif dari IA tambah IB tambah IC. Atau min IA, min IB, min IC. Gitu ya. Kita lihat. Tuh. Ini ya. IA ada, IB ada, IC ada. Tapi ingat, nah, dia masih dalam bentuk polar kan? Ubah dulu ke rekta. Karena penjumlahan bilangan kompleks tidak bisa dalam bentuk polar. Harus dalam bentuk rekta. Jadi ubah dulu dia ke rektangular. Sudah ketemu, dapat ya? Ubah lagi dia dalam bentuk polar. Jadi lihat tuh. Bayangkan arus yang lewat kawat N itu malah lebih besar daripada arus yang lewat A. Wajarlah kalau beban tidak seimbang, kawat netralnya harus ditanahkan. Nah. Ini baru segini loh bebannya tidak seimbang. Bagaimana kalau aplikasi di lapangan? Ya, bagaimana kalau kan setiap fase di lapangan itu tidak mungkin sama bebannya. Sama bebannya itu begini. Di kawat A misalnya 300 ohm, kawat B harus 300, kawat C harus 300. Kan nggak mungkin begitu, karena di fase ini mungkin isinya AC, masa mungkin 300. Di fase yang berikutnya kan nggak mungkin AC aja, mungkin ada kulkas di situ. Itu menandakan bahwa bebannya tidak seimbang kan? Kalau bebannya tidak seimbang seperti itu, maka akan ada arus yang lewat. Makanya perlulah grounding atau pentanahan pada sistem. Baik itu distribusi, transmisi, baik itu pembangkitan di tegangan tinggi, tegangan menengah, ataupun tegangan rendah. Ya, itu ya, karena memang pasti ada arus yang lewat kawat netral. Nah, yang ini yang mesti diwaspadai. Jangan mikirnya, oh kalau dia kawat netral 0 kan, wah aku pegang aja nih kawatnya. Bye-bye ya. Ya. Karena kita adalah penghantar loh, nak. Kita adalah penghantar, karena kan 80% dari kita adalah air. Air termasuk penghantar yang baik. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi nggak apa-apa itu kan netral, nol, coba deh, jangan mau ya. Apalagi kalau di sistem yang besar arus listriknya.
Oke, sekarang itu kalau yang 4 kawat. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia Y tapi 3 kawat? Ini pasor ya. Y 3 kawat. Berarti tidak ada kawat netral di sana. Titik netral ada. Ya ingat ya, titik netral ada, tetapi kawat netralnya tidak ada. Kita anggap begitu, tidak ada pentanahannya, anggaplah. Ya. Nah, sehingga kalau untuk bentuk sistem seperti ini bisa dipastikan bahwa titik netral itu kalau bebannya tidak seimbang akan bergeser ke titik O namanya. Jadi netral itu akan bergeser ke titik O. Kalau dia tidak seimbang. Kalau dia seimbang tetap netral. Tapi kalau beban tidak seimbang, maka kita sebut bukan titik netral tapi titik O. Nah, pergeseran antara netral ke O itu ada tegangannya, nak. Besar tegangannya. Tegangan perpindahan atau pergeseran titik netral itu disebut sebagai displacement neutral voltage namanya. Atau PON. Ya. Jadi ingat, jadi kalau dia sistemnya sistem 3 pas, 3 kawat, hubung Y, beban tidak seimbang, maka titik netral berpindah ke titik O. Dan ada displacement neutral voltage. Ada tegangan perpindahan titik netral. Nah, berapa besarnya itu? Kita cari dulu. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, 3 pas urutannya, perhatikan urutannya. Kemudian yang ditanya adalah berapa arus line? Berapa tegangan pada masing-masing impedansi? Kalau dia tadi tegangannya, kalau dia tadi sistemnya 3 pas beban seimbang, kita sebut tegangan pada masing-masing impedansi adalah PAN ya, P-coil ya. Ya, P-coil ya, P-coil. Tapi kalau untuk yang displacement, yang berpindah tadi, maka tegangan pada masing-masing impedansi kita sebut PO. Kalau dia kalau dia pasanya pasa A, POA. Kalau pasanya pasa B, POB, ya begitu ya. Atau PBO, terserah ya. Atau PCO, atau POC. Itu ya, tegangan pada masing-masing impedansi. Yang diminta juga apa? Nah, displacement neutral voltage atau PON. Yang ditanya adalah PON. Nah, bagaimana carinya? Kalau dapat soal seperti ini. Tuh. Ini ya, untuk sistem 3 pas 3 kawat hubung Y. Jadi tidak ada, kalau tadi ada yang ini di sini, lebih gampang nyarinya. Pakai PAN, PBN ya. Nah, sekarang nggak ada. Nggak ada kawat ke ini nggak ada. Gimana carinya? Tuh, gimana nyarinya? Berarti yang dicari adalah IA, IB, IC kan? Tuh. Gimana nyarinya? Pergunakan, ini lihat nih, kalau sudah seperti ini nih, seperti loop ya. Gunakan metode tegangan, metode arus loop. Tegangannya udah dapet, tinggal I1 dan I2. Nah, kalau cari IA gimana tuh? Sama dengan I1 ya. Kalau cari IB, gimana? Pakai KCL, nah. IB yang ini tuh, IB. Ini I1. Ini I2 pakai KCL. Berarti pindahkan ke sini. Ini adalah IB. I1 masuk, I2 keluar. Maka
IB masuk positif, masuk lagi I1 negatif I2 sama dengan 0. Maka kalau mau cari IB adalah I2 minus I1. Nah. Sedangkan IC gimana? IC, lihat terus ke sini. Arahnya berlawanan dengan I2, berarti IC adalah minus I2. Sehingga kalian perlu cari I1, cari I2. Pakai metode arus. Nah, ini nggak ada ya, yang titik-titik ini ya. Ya, waktu itu sampai sekarang, udah lama sekali, harusnya ini nggak ada. Tuh, pakai kolom. Pakailah metode arus loop. Kalau sudah ahli, langsung masuk matrik. Lihat, saya masuk matrik ya. Nah, ini Z11. Maka nah, impedansi total pada loop 1, ya ini, dan ini. Ini 1, 2. 1, 2 impedansi bersama. Lihat yang bersama mana nih? Ini tuh. Nah, kan. Yang ini juga bersama, sama ya. Kalau yang 1, 2 dapat, maka 21 dapat. Ya, nih. Ini 22. Berarti nah, tuh. Nih. 22 berarti total pada loop 2 yaitu ini dan ini. Nah. Masukkan, maka dapat I1. Kalau I1 pindahkan ini ke kolom 1. Dibagi determinan Z. Nah, ini masuk ke sini. Sudah. Saya akan dapat I1. Segini saya dapatnya. Nanti periksa. Sekarang I2-nya sama. I2-nya pindahkan ya matrik tegangan ke kolom 2 dibagi dengan determinan Z. Determinan Z dapat tadi ya? Ini kan ini dapat. Nah, masukkan aja tuh sudah dapatlah I2. Maka I lainnya ketemu nak. Tuh, IA, IB, IC. Nah. Kalau yang ditanya cuma I line sampai sini aja. Selesai. Tapi tadi ada yang ditanya lagi adalah tegangan pada beban. Saya ingatkan, kalau dia tidak seimbang maka bukan PAN kan, tapi PAO. Nah, di sini kan. Nah, jadi tegangan di AO, ini ke titiknya O. BO, ini tegangan di CO. Nah, itu adalah arus yang lewat dikali impedansi kan? Arus yang lewat kali impedansi. Kalau PCO berarti arus C dikali impedansi. Nah, saya tulis di sini. Ini kan? Tuh, dapat. Nah. Sekarang dapat yang poin kedua. Apalagi yang ditanya? PON. Nah. PON itu pergeseran, lihat, yang garisnya tebal itu yang seharusnya. Jadi 3 pas A, pas B, pas C. Netral. Tapi karena bebannya tidak seimbang, maka si N bergeser ke O. Lihat tuh, perhatiin. O. Maka yang ditanya adalah berapa besar tegangan PON. Kalian kalau caranya seperti ini cara manual maksudnya ya. Cara manual itu kalian bisa mendapatkan harga PON dari harga pasornya. Ini faktor ya, O ke N ya tuh. Ya, lagi dah. Tuh. Nah, ini ke sana ya, O ke N.
maka kalian bisa mendapatkan PON dari berdasarkan standar titik B, berdasarkan standar titik A, berdasarkan standar titik C. Boleh pilih salah satu. Nah, maksudnya gimana nih? Kalau saya pilih standarnya A, maka mencari PON berdasarkan vektor A. Yaitu PON itu begini, berarti dari ON, OA, AN. Saya pindah tuh, biar kalian ngerti. Ini N, ini O, ya kan? Ini ya, ini ya. Titik A-nya di sini kan, ini A. Maka untuk dapat ON adalah vektor OA ditambah AN. Paham? Kalau itu melalui titik A. B gimana B? Saya pindah. Ini ya. N, ini O. B di sini nih. Ini B, ON. Maka PON untuk standarnya yang jadi acuan adalah titik B adalah POB ya ditambah ya, POB tambah PN. Ya kan? Begitupun dengan titik C, sama. Jadi saya buat begini. Tuh. Ingat, kalau yang saya minta adalah PON, kalian boleh pilih salah satu, tidak harus tiga-tiganya. Lihat harganya kan sama nih. POB plus PBN. Carilah OB ada nggak? Bu, nggak ada POB, yang ada PBO, Bu. Lah, PBO itu minus POB, PBO itu. Maka kalau dapat PBO, maka POB-nya adalah negatifnya. Nih, tuh. Negatifnya. PN ada? Ada. Line to next. Urutannya seperti apa? Urutan CBA. PBN urutan CBA. Ya. PBN urutan CBA adalah P line per akar 3, sudut 30. Nah, masukkan. Nah, hati-hati di bilangan kompleks. Ini ditambah ini kan nggak bisa. Ubah dulu ke rekta. Nah, saya buat ya, nanti periksa tuh. Periksa, dapat. Nah, dapatlah PON. Dapat PON. Dengan cara yang sama kalau ini C yang jadi acuan. Dengan cara yang sama kalau A yang jadi acuan. Ya. Kan sama ini. Jadi boleh pilih salah satu. Saya mau untuk mendapatkan PON. Untuk mendapatkan PON yang jadi acuan misalnya B aja, Bu. Oh, silakan kamu pakai rumusnya. Ya. Jadi nilai displacement neutral voltage-nya adalah sebesar 31,9 sudut 92,98 volt ya, volt. Oke, jadi ketemu I-line-nya ketemu, tegangan di bebannya ketemu, PON-nya ketemu. Tinggal fasornya ya, fasornya tadi ini ya. Silahkan ya sesuai. Nah, ini ya fasornya. Fasornya sudah ketemu. Jadi terjawab pertanyaan. Itu kalau sistem 3 pas, 3 kawat, hubung Y, beban tidak seimbang, urutan C, B, A. Oke. Sampai sana ada yang mau ditanya? Nanti ujiannya sampai sini ya. Ujiannya sampai sini. Makanya harus saya sampaikan. Ada yang mau ditanya dulu?
Rehan, ada yang mau ditanya? M. Rehan, ada yang mau ditanya? Bu. Hmm? Itu. Coba ke slide selanjutnya. Bu. Slide yang mana? Ini, Siap, Bos. nah, Siap, Bos. Oke, gimana, Bos? itu 30 derajat itu dicari dari itu ya Bu, dari apa tuh? Dari urutan ABC itu. Iya, benar. Urutan CBA, nak. CBA kan tadi ya? Ya, Iya, iya. soalnya ya. Nah, urutan dari urutannya. Ya kan? Ya, benar. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dapat 200 per akar 3-nya dari mana, Rehan? Itu dari V-line per itu dari Karena- ketetapan nggak sih Bu? Akar 3 ya? Per akar 3. Jadi karena dia ada line to netral ya, PBN, berarti P coil atau P pasa, yaitu V-line per akar 3. Ya, oke. Bentar. Bu. Ya. Yang lain? Riyandi, ada yang mau ditanya? Sampai ke sini nanti ujiannya ya, sampai PON. Riyandi ada nggak? Riyandi ada? Kalau nggak ngikut, nggak apa-apa, tapi keluar dari Zoom-nya. Lagi di mana Anda? Ya, ada lagi nak? Darren, ada yang mau ditanya Darren? Darren ya? Sementara ini belum, Bu. Belum ya? Paham ya Darren ya? 100. Paham, Bu. Oke, sip. Sekar ada yang mau ditanya? Belum, Bu. Oke, lanjut kita ya. Nah, ini caranya dengan gambar. Ya, semua ini sampai ke PON, POB, kemudian E-line pakai gambar kita nyelesainnya, pakai vektor juga. Nah, sekarang ada yang langsung pakai rumus. Makanya metodenya metode displacement netral atau metode pergeseran titik netral. Ya, beban tak seimbang bunda. Ini maksudnya kalau kita menggunakan rumus cari PON-nya. Tapi saya nggak mau. Saya maunya yang pakai gambar aja. Kalau PON ini tinggal masukkan aja, lebih gampang. Kalau untuk menguji, ya apakah hitungan kita benar, boleh pakai ini. Ya, karena lihat, perhatikan. Kalau menggunakan rumus, nah sama. Tapi impedansinya saya buat dalam bentuk admitansi. Jadi anggaplah admitansi A, admitansi B, admitansi C. Nah, perhatikan ya, ini pakai rumus ini, rumus jadi. Nah, nanti kalau mau cari A, gitu ya. Kenapa? Kenapa kan seharusnya beban. Ini maksudnya agar tidak ada kalau itu kan paper Z ya. Ini maksudnya dibuat seperti ini agar nggak begini. Sama aja kan? Jadi ini sama dengan P kali admitansi kan? Sama kan ini dengan ini. Nah, maksudnya tuh biar yang ini jangan sampai seper-seper gitu. Tapi kalian tahu bahwa admitansi adalah seper. Gitu. Nah, sudah tahu begitu. Jadi IA adalah P kali admitansi, bukan P per impedansi. Sudah ketemu. Masukkan KCL. Nah, ini kan KCL nih. Tuh. Ya, ini kan KCL semua nih. Titik-titiknya ini, titik yang di O-nya. Nah, kan masukkan.
IA-nya ada, masukkan, IB-nya ada, IC-nya ada, masukkan sesuai gambar. Maka diperoleh, nah ini rumusnya, nah gampang ya. Nggak usah pakai vektor. Langsung ketemu, PON itu PAN kali admitansi A ditambah PBN kali admitansi B ditambah ini. Jadi, tapi saya nggak mau. Tapi kalau nanti uji, kamu sudah dapat nih dari vektor, PON-nya, tapi kamu kurang yakin benar apa enggak, masukkan ini. Harus sama ya. Tuh, itu maksudnya rumusnya, dapatnya dari yang tadi ya. Oke. Ini contohnya. Tuh, saya kasih contoh di sana. Tentukan PON. Nah, langsung kan? Ya, gampang ya. Nggak serumit yang saya jelaskan waktu pakai vektor. Tapi saya maunya rumit. Pakai vektor nyelesainnya. Ya, kalian jadi perlu PO. Karena saya pasti tanyanya berapa tegangan beban. Ya, jadi kalian harus cari dulu POA. Ya. Kalian harus cari dulu IA gitu ya. Kalau ini enggak, nah. Cuma cari ini langsung dapat POA-nya. Tapi kalau nanti saya tanya IA-nya berapa, nggak tahu. Kah? Lanjut. Jadi ini terbalik. Dapatlah PON dulu, baru dapat PAO, baru nanti dapat IA. Ini terbalik. Kalau yang tadi pakai vektor, kita cari dulu IA, baru dapat AO, baru dapat ON. Gitu ya. Tapi sama aja. Silahkan. Ya, tapi saya maunya pakai vektor. Jadi yang duluan A dulu, AO, baru ON. Gitu. Ya. Kalau ini terbalik. Boleh. Sebenarnya boleh pakai ini, tapi takutnya kalian tidak memahami yang mana E-line. Ini kan rumus aja. Nggak perlu pakai gambar. Kalau saya mintanya kalian pakai gambar, terjemahkan pakai gambar. Ya. Nah, sekarang ini tinggal terakhir aja. Ini nggak usah ya, karena pas kalau sudah tahu tegangan, arus, E-line segala macam, daya pasti tahu. Nah, tidak mungkin kalian nggak tahu daya. Toh rumus daya sudah saya jelaskan juga. Kan tinggal I kuadrat R, P kali I cos sekian, ya udah tahu kan? E-line, IPASA, sudah tahu ya. Nah, ini kan, kalau delta, apa tadi yang sama? Kalau hubung delta, yang sama tegangan kan? Artinya saya pakai V-line. Ini IPASA. Kenapa? Karena yang lewat di beban kan pasa, gitu ya. Kalau ini kan delta kan dia sama. Tegangannya V-line sama dengan V pasar. Ya, atau kalau totalnya begini. Ya. Ini pada masing-masing beban, Nak. Nah, pasar itu pada koilnya, pada bebannya, pada impedansinya. Kalau total tuh sudah gabungan tiga-tiganya. Ya, jadi kalau 3 sistem 3 kali dia kalau dia sama beban seimbang, ya nih, tuh seimbang. Saya kalikan aja 3. Tapi kalau dia tidak seimbang, artinya cari satu-satu ya, Nak ya. Cari P di pasa A, cari P di pasa B, cari P di pasa C, total. Ya. Kalau dia beban seimbang, cukup 3 kali kan, karena dipastikan arus yang lewat sama, maka ya daya di setiap pasa itu pasti. Sehingga totalnya adalah 3 kalinya. Paham? Paham ya? Daya ini sama. Ini hubung Y. Kalau hubung Y apa yang sama? I-nya kan? I-nya yang sama. Sama, tapi hasil akhirnya kan 3 kalinya. 3 kalinya juga kalau dia seimbang. Kalau tidak seimbang, tadi cari satu-satu di setiap pasa. Tuh. Daya semu kan tanpa kos.
Daya reaktif dengan sin. Jangan sampai nggak tahu ini. Pas ujian nggak tahu. Kalau semua yang bagaimana, yang reaktif yang mana, yang aktif yang mana, yang kompleks yang mana, buka lagi. Ya. Nah, wattmeter, alat untuk ukur daya namanya wattmeter. Waktu kita ngitung daya, bisa pakai tadi ya, nah pakai rumus biasa. Kalau ini kita pakai metode ukur daya itu, pakai metode wattmeter namanya. Sama, nah, kita cuma meletakkan wattmeter itu di setiap fasa. Nah, letakkan wattmeternya di setiap fasa, sama. Ya, kita meletakkan wattmeter di setiap fasanya. Tuh. Berarti kalau di A wattmeternya adalah tegangannya dikali I-nya, cos-nya. Nah, B juga begitu. Di fasa B letakkan namanya wattmeter B. Di fasa C letakkan ya wattmeter C. Nah, totalnya ini sama ya. Oke, lanjut lagi, dikit lagi. Nah, bagaimana kalau dia 2 wattmeter? Tidak apa-apa. 2 wattmeter juga boleh. Kita misalnya letakkan di fasa A atau di kawan A atau di line A dengan di line C. Maka beda fasanya harus A dan C. Gitu ya. Tapi nggak sampai sini, nah ya cukup kalian tahu aja metode wattmeter. Gitu. Gini caranya, tahu. Jangan pernah, udah pernah diajarkan wattmeter. Ya tuh, ya posisi peletakannya. Tapi ujiannya ada 2 kemungkinan ya. Nanti bisa jadi dua-duanya polipas, bisa jadi polipas 1 mutual induktan 1, bisa dua-duanya mutual. Ya, jadi belajar bab 2, bab 3. Jadi wattmeternya sesuai, diletakkan di mana dia? Ya, cos-nya juga sesuai dia di posisi sudut mana. Silahkan ya. Ya. Ini sudah bisa dibaca sendiri sih sebenarnya kalau wattmeter. Yang penting tuh yang tadi. Nah, kalau ini jangan bacanya sekaligus. Nah, ini tegangan AB. IAB, cos-nya kan, nah lihat nih, cos-nya kan berarti cos antara AB dengan AB, yaitu arus dengan tegangan di AB semua, kan? Ditambah CB, berarti cos-nya antara sudut tegangan dengan sudut arus di CB, ya di fasa CB, gitu ya, dan seterusnya. Nah, udah wattmeter beban seimbang. Kalau beban seimbang kan artinya nanti dayanya sama. Bebannya kan seimbang, dayanya sama. Oke, ini ya, ini rumus-rumusnya. Silahkan dibaca. Dah. Sampai di sana ada yang mau ditanya? Ayo. Silahkan ditanya. Jadi sampai PON ya. Sampai sini. Kan. Yang ini yang pakai rumus. Nah, sampai sini ujiannya. Silakan, Nak. Ada yang mau ditanya? Santi ya? Santi ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Boleh tolong jelasin ulang yang loop tentang pembagian loop tadi tidak ya, Bu? Pembagian loop? Iya. Oh, yang sistem 3 fasa, 3 kawat beban Y, hubung Y ya? Iya, Bu. Beban tidak seimbang. Nih. Ini ya? Iya, Bu. Nah, kan ini beban hubung Y itu kan ada 2, yaitu yang 4 kawat, yang 3 kawat. Kalau yang 3 kawat tidak ada kawat netral ya. Tidak ada kawat netral. Berarti kita mau mencari arusnya, arus lainnya tidak bisa menggunakan
AN. Karena tidak ada kawat netral. Tapi ada kawat O. Karena pasti bergeser itu dari N ke O. Sehingga ketika ingin mendapatkan IA, IB, IC, Santi, ya, tidak bisa pakai, kalau yang 4 kawat bisa IA-nya tuh adalah VAN dibagi kedasi ya, gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak ada kawat netral, artinya kalian harus cari arus yang lewat sana. Nah, arus yang lewat sana, lihat nih, kalau tegangan A dengan B, B dengan C, kan, ya, di close loop, maka ini menjadi sebuah loop, ini menjadi sebuah loop. Anggaplah IA, IB ini adalah loop 1, maka saya namakan I1. B ke C ini adalah loop 2, saya namakan arus yang lewat itu adalah I2. Sekarang, kalau untuk mendapatkan IA, sama nggak dengan I1? Sama ya. Artinya saya harus cari dulu I1. Cari I1 gimana? Ini ada loop pakai metode arus loop. Kan sudah saya ajarkan metode arus loop. Tapi sayalah buat di sini. Nah, ini metode arus loopnya. Nah, nanti bisa nggak ya dihapuskan ya? Tolong dihapuskan yang ini. Nah, tuh. Itu kemarin yang pakai question tiba-tiba aja muncul titik-titik begitu. Maksud saya ini matrik, nah. Maksudnya begitu. Ya, jadi titik-titik ini nggak ada, ya. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah Santi membuat matriknya dari loop itu, si loop. Maka matriknya itu, ini kan matrik impedansi ya, Z. Bentar ya, low ya. Berarti ini adalah matrik Z ya. Ini matrik I. Ingat ya waktu itu ya, sudah saya ajarkan ini matrik C. Maka untuk mendapatkan I1, pindahkan ya C-nya, ini matrik P-nya ke kolom 1. Tahu ya? Dibagi dengan determinan impedansinya. Itu. Nah, untuk dapat matriknya gimana? Waktu itu saya ajarkan ya. Z11. Impedansi bersama pada loop 1. Lihat loop 1. Loop 1 yang mana? Impedansinya. Impedansi totalnya. ZA dan ZB. Tuh. Ini 12. 12. Bersama yang dipakai loop 1 dan loop 2. Ini kan ZB. Tapi minus. Kenapa? Arah I1 dengan arah I2 berlawanan. Nah, kalau dapat 12, dapat 21. Tinggal 22. 22 total pada loop 2 yaitu ZB dan ZC. Tuh. I1, I2, ini matrik Z. Z-nya mana? Z lagi P ya. P-nya PAB-nya 200 sudut 240. Yang ini 200 sudut 0. Sudah ketemu. Begitu Santi. Nah, I1 dapat, I2 dapat kan? Ya. Maka IA-nya tadi gimana? IA-nya tadi kan sama dengan I1. IA sama dengan I1. Jadi kalau I1-nya dapat, dapatlah IA. Nah, kalau IB, lihat nih, IB kan di sini nih. Tuh. Ada peran I1 dan I2 di situ ya. Pakailah KCL. Tuh. Berarti ini adalah IB. Ini IA, masukkan
IC-nya keluar. Nah, dengan KCL maka IB-nya positif masuk, IA-nya ini IA-nya kan sama dengan I2 ya, salah ya. Ini adalah I1 ya. Ini I2. Nah, bukan IA ini. I1. Maka masuk I1, keluar I2. Maka IB adalah I2 minus I1. Jadi kalau I1 dapat, I2 dapat, kurangkan arus I2 dikurang I1, itulah IB. Kalau IC, lihat nih, IC kan masuk nih. Tapi I2-nya keluar, berlawanan dia kan, maka IC adalah minus I2. Jadi kalau dapat I2, minusnya, polaritasnya, itulah dapat IC. Paham, Santi? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, itu ya, sudah saya jelaskan di sini ya, nanti ya, lihat di sini, nah tuh. Hitungannya tolong diperiksa lagi. Ada lagi? Izin nanya, Bu. Fidela ya, silakan nak. Iya, Bu. Jadi yang Santi nanya tadi itu berarti yang loopnya tuh bebas arahnya, Bu. Silakan, tapi nanti polaritasnya disesuaikan ya. Misalnya, Fidela mau arahnya kemana nih? Kalau yang I1-nya mau ke sana? Enggak, yang I1-nya tetap tadi. Ya, I2-nya boleh ke ke sini. Ya, mau ke sana ya. Maka kalau dapat I1, nanti IA itu adalah minusnya kan? Tapi ingat, matriksnya pasti berubah dong. Terutama yang berkaitan dengan yang dipakai bersama. Arahnya berlawanan enggak nih? Oh, berlawanan tetap ya, kalau berlawanan ya. Kalau misalnya arahnya tetap ke sini, berarti searah dia. Kalau searah, di sininya plus, Fidela. Tuh, yang bersamanya. Nanti ya. Berarti hasil endingnya nanti tetap sama kan, Bu? Harusnya sama. Kalau tidak sama, ada yang keliru. Terutama di matrik. Endingnya harus sama. Tetapi bisa jadi nanti ya, kalau saya I1 dapatnya berapa nih? 14,73. Kamu mungkin dapatnya nanti min 14,73 misalnya. Maka harusnya arah kamu tuh bukan ke situ. Tadi kamu misalkan ke sana ya. Harusnya benar yang punya saya ke sana. Jadi arah yang kamu misalkan tuh terbalik dengan arah sebenarnya. Artinya harusnya kamu ke sana ngikutin saya. Arahnya. Ya? Oke, Bu. Terus mau nanya yang kalau hubung bintang 4 kawat yang tak seimbang tuh kan ada kawat netralnya. Itu tuh berarti kawat netralnya tuh selalu di sana, Bu? Iya dong. Iya dong. Maksudnya mau di mana dia berada? Harusnya di sini. Nggak mungkin kan? Netral itu kan pertemuan dari ketiga kawat. Tapi kalau kamu ngambilnya ke sini boleh. Saya hapus. Ya, masuk Fidela mau di mana? Mau di sini? Ke sini? Ke sini? Boleh. Tetap aja, tapi ketemunya di ketiga fasa itu, ketemu 3 fasa. Kan netral. Di pertemuan ketiga line atau ketiga fasa. Tidak mungkin sama dengan di sini misalnya, nggak bisa. Pokoknya kalau netral pasti pertemuan dari ketiga line atau dari ketiga fasa. Jadilah. Oke, Bu. Mau letakkan di sini boleh juga nih, nggak apa-apa. Netralnya. Nggak harus di sini. Saya bosen nih Bu, saya mau ke sana aja deh, lurus ke sana boleh. Tapi kan hitungnya sama ya. Hitungnya sama. Mau posisinya di mana aja. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Yang lain, ayo. Kan begini saya semangat tuh. Saya jadi happy kalau banyak. Tuh. Ayo. Gimana nih? Ada lagi nggak? Biasanya Salput nanya, Put. Nanya, Put. Salput.
Nanya nak. Ngerti ya? Apa lagi apa Put? Kamu Salput? Ya, Bu. Ya, ngerti? Apa ngantuk? Insya Allah, Bu. Salah ngerti, oke. Sudah ya? Paham ya? Yang lain? Saya sekalian ngabsen ini. Muhammad Krisna, jangan ketedoan. Iya, Bu. Ngerti nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah ngerti, itu ya? Harus dijelaskan ya. Insya Allah tuh gimana tuh? Insya Allah ngerti kan? Iya, insya Allah ngerti, Bu. Ananda Zafira, ngerti nggak nak? Insya Allah ngerti, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, cukup kita. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Baik, Bu. Ya, oke, rasa-rasanya cukup ya. Ini sudah 119, kita screenshot. Ya. Oke, open webcam. Sampai ketemu di semesteran ya. Nanti saya kabarin. Kemungkinan besar itu tadi ada 3 alternatif. Bisa poli-poli, bisa mutual-mutual, bisa poli-mutual. Ya, soalnya. Tapi insya Allah cuma 2 soal. Tapi harus tahu. Panjang ya, itu ya. Terutama untuk bilangan kompleks, hati-hati. Yuk, sudah? Ada 5 slide, kita slide pertama dulu. Ahmad Zaki mana orangnya, kok putih aja? Kamera saya rusak, Bu. Oke, tidak apa-apa. 1, 2, 3, simak. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, kan kalau senyum kan ganteng sama cantik semua ini. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Ya. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, anak-anakku. Selesai sudah materi kita di RL2 ya, atau rangkaian listrik kalau kalian. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami di atas 50%, saya berharapnya. Jadi nanti semoga ini menjadi berkah buat saya dan kalian, agar kalian bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya di teknik elektro. Nanti sampai ketemu di semesteran, nak. Jadwal nanti akan saya berikan ke ketua tingkat, tapi saya berharap minggu depan ya, kita sudah mulai. Saya nggak mau bergeser lagi deh, minggu depan, biar selesai semua, biar saya bisa koreksi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.